Matahari sore menyelinap di balik rindangnya. Pohon-pohon mahoni yang berjajar di sepanjang jalan setapak menuju dusun Karangjati, sebuah desa tua di lereng Gunung Lawu. Ardi, mahasiswa antropologi Universitas Indonesia, menenteng ransel dan kamera sambil sesekali mencatat di buku kecilnya. Ia datang bukan sekadar meneliti budaya Jawa, tapi ingin mendalami mitos tentang genderuwo, makhluk halus yang biasa disebut warga desa. Dalam cerita-cerita mereka, sejak kecil, Ardi selalu penasaran apakah kisah-kisah itu nyata atau hanya dongeng untuk menakuti anak-anak. Warga menyambut Ardi dengan ramah, tapi raut wajah mereka berubah saat ia menyebutkan niatnya menginap di rumah Mbah Sarmin, rumah joglo tua yang berdiri sunyi di tepi hutan damar. "Le, ojo nginap nang kono," kata Pak Lurah. Wajahnya tegang. Rumah itu udah gak pantas, ditinggali udah banyak yang gak balik. Setelah masuk, Ardi hanya tersenyum, menganggap itu bagian dari mitos lokal yang justru ingin ia teliti. Malam itu, ia nekat masuk rumah Mbah Sarmin dengan peralatan dokumentasi, senter kepala, dan satu buah kantong berisi bunga melati yang diberi oleh Nyai Paiman, dukun desa, sebagai penangkal. Rumah itu sepi, lantainya berdebu, langit-langitnya dipenuhi sarang laba-laba. Di tengah ruangan, masih berdiri sebuah patung batu setinggi lutut yang menyerupai manusia berbulu dengan rahang menganga. Konon, patung itu dulunya dipakai Mbah Sarmin untuk pemujaan. Tengah malam, suara gamelan samar terdengar dari luar. Ardi keluar, namun yang ia temui hanyalah kabut pekat dan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, terdengar bisikan berat. "Ardi." Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Lalu bisikan itu datang lagi, kali ini dari dalam rumah. "Mirip Sarmin muda. Darahmu kuat." Ardi gemetar. Saat ia mencoba menyalakan senter, cahayanya meredup. Ruangan gelap itu kini dihuni oleh bayangan raksasa yang perlahan muncul di dekat patung batu. Sosok itu besar, berbulu, dengan mata merah menyala dan bau amis yang menusuk hidung. Makhluk itu tersenyum menyeringai, lalu melangkah mendekat, membuat lantai kayu berderit berat. Ardi mencoba membaca doa, tapi suaranya tercekat. Tangan kasat mata mencengkeram kepalanya, menyalurkan suara-suara tak dikenal langsung ke dalam pikirannya. "Aku butuh wadah, tubuhmu cocok." Pagi harinya, warga menemukan Ardi terduduk di depan rumah. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia tak berbicara selama 3 hari. Ketika akhirnya bisa bicara, ia hanya mengucap kata-kata dalam bahasa Jawa kuno, serupa mantra yang bahkan tak dipahami Nyai Paiman. Kini, rumah Mbah Sarmin dibiarkan ditumbuhi semak dan rumput liar. Warga menaruh sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Kadang, terdengar suara gamelan lirih dan bisikan yang menggetarkan jendela rumah-rumah di sekitarnya. Dan konon, siapapun yang terlalu lama memandangi patung batu itu bisa mendengar suara yang sama. "Aku butuh tubuh. Kamu mirip Sarmin."